Sebagai seorang penghobi woodworking, keberadaan mesin kompresor itu saya rasa wajib harus ada di workshop saya. Alasannya karena banyak sekali kegiatan penunjang woodworking yang bisa kita lakukan dengan bantuan mesin kompresor. Misal, untuk paku tembak, lalu untuk mengecat, untuk bersih-bersih juga bisa, dan masih banyak lagi fungsi dari mesin kompresor ini ya. Nggak mungkin saya jabarkan satu persatu, nanti bisa terlalu panjang untuk videonya. Di workshop saya sendiri sudah ada sebenarnya mesin kompresor yang lama, yang udah 2 tahun saya gunakan, mereknya Laconi, 9 liter dan 3/4 HP. Seiring berjalannya waktu, saya rasa untuk kompresor saya sekarang ini sudah tidak mungkin lagi untuk menunjang kegiatan saya seperti mengecat ya. Karena kalau saya gunakan untuk mengecat, kompresor ini sangat ngos-ngosan ya. 3/4 HP saya rasa tidak cocok digunakan untuk mengecat. Itu menurut saya pribadi. Nah, karena alasan itu, saat ini saya upgrade ya. Saya sudah beli sebuah kompresor dengan tenaga yang lebih besar dan untuk kapasitasnya juga lebih besar. 1/4 HP dengan 30 liter. Nah, kalau kalian penasaran kompresor apa yang akan saya bahas kali ini, stay tune, kita intro dulu. Oke teman-teman, ini dia untuk mesin kompresor saya yang lama, Laconi Basic Line. Ini untuk tabungnya adalah 8 liter ya. Untuk mesinnya ini 3/4 HP, jadi kecil sekali. Kalau saya gunakan untuk mengecat, ngos-ngosan dan boros, kasihan mesinnya. Maka dari itu saya upgrade, nanti kita akan lihat seberapa jauh perbedaan di antara keduanya. Nih, kasihan ya, selangnya aja sudah cabang 3 ini. Bodinya kecil tapi dicabang 3-in. Ya gimana lagi karena saya nggak punya kompresor yang lain. Untuk paku tembak masih oke. Sekarang kita akan lihat untuk kompresor saya yang baru. Oke teman-teman, ini dia mesin kompresor kita yang baru dari brand HNL. Untuk tipenya adalah N1/4 HP 30L oilless. Jadi sudah tidak menggunakan oli, minim perawatan, tidak perlu ganti-ganti oli lagi. Harganya 1.600.000 di marketplace online, link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Untuk kemasan produknya hanya dus seperti ini saja ya. Dan kenapa saya pilih HNL? Alasannya ya ini, garansi dan juga spare part-nya lengkap. Spare part-nya lengkap ya, jadi kalau kalian kunjungi di official store-nya mesin HL di Tokopedia atau Shopee, itu lengkap sekali untuk spare part-nya. Jadi walaupun di daerah kalian tidak ada service center-nya HNL, paling tidak kalian bisa mendapatkan spare part-nya dengan mudah. Itulah alasan saya kenapa pilih mesin HL. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Oke, ini udah saya buka untuk plasternya. Sekarang kita lihat isi di dalamnya. Di sini ada kaki-kakinya. Dan ini ada tabung untuk saringan udara ya. Lalu ini mesinnya ya, langsung mesinnya. Ini bagaimana mengeluarkannya ya. Kayaknya harus pakai bantuan ini. Kalau dikeluarkan sendiri, berat. Berat. Harus cari bantuan dulu. Oke, harus minta bantuan ke istri dulu tadi ya. Tapi karena dia tidak pakai jilbab tadi, saya skip aja untuk videonya. Ini dia teman-teman. Jadi lumayan besar ya. Kalau dibandingkan dengan Laconi tadi, ya lumayan jauh untuk perbedaannya. Oke, ini roda-rodanya sudah saya pasang ya, kanan dan kiri, dan di sini ada kaki karetnya. Dapat cadangan juga untuk kaki karetnya di sini. Sekarang kita bicara untuk build quality ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya suka sekali untuk finishing dari mesinnya ini berwarna abu-abu gelap, jadi terlihat lebih mewah ya. Lalu untuk tabungnya ini juga material bahannya bagus ya. Ini terasa tebal sekali. Dipukul itu tidak, bunyinya tidak seperti kaleng ya. Ini tebal. Lalu finishingnya juga bagus ya. Cat berwarna biru khasnya HNL. Ini ada stiker untuk mereknya. Di sini ada keterangan juga untuk pembuangan udara. Di bawah sini ada untuk pembuangan udaranya. Dan overall untuk build quality sih saya katakan ini oke ya. Khasnya HNL memang untuk build quality bukan kaleng-kaleng. Untuk fitur kompresor ini saya rasa lumayan lengkap juga. Yang pertama di sini kita diberikan handle tambahan untuk memindah-mindahkannya supaya lebih gampang. Lalu ada automatic di sini yang dilengkapi dengan tombol manual juga. Ada jarum penunjuk tekanan angin pada kompresornya. Lalu di sini ada kerannya juga ya untuk mengeluarkan angin pastinya. Ini adalah untuk penyaring udara yang masuk ke dalam mesin. Lalu berikutnya di belakang
Kita ambil dulu kameranya supaya lebih jelas. Di belakang sini ada tombol merah yang saya nggak tahu fungsinya apa. Kalau kalian tahu bisa dituliskan pada kolom komentar. Selanjutnya untuk fitur yang paling saya sukai adalah ini nih, pembuangan airnya sudah di bawah posisinya. Kalau punya saya yang dahulu, yang Lakoni, itu pembuangan airnya ada di samping sini nih. Samping sini. Jadi untuk membuang air yang ada di bawah, kita harus memiringkan kompresornya. Dan sangat disayangkan ya, tidak dilengkapi dengan saringan air. Jadi kalau dilengkapi dengan saringannya lagi itu maka lebih mantap lagi ya. Tapi nggak apa-apa, itu bisa kita beli secara terpisah. Mengingat harganya juga murah ya. Untuk spek tertulis pada kompresor ini kurang lebih seperti ini. Untuk mesinnya adalah 800 watt, speed RPM-nya di 1450 RPM, 30 liter, 16 liter per menit ya, 8 bar, dan untuk beratnya adalah 24 kilo. Sekarang kita akan lihat untuk konsumsi listriknya ya. Oke, sekarang kita akan lihat konsumsi listrik dari kompresor ini ya. Dan saya sudah menggunakan catatan waktu, kita akan lihat juga berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi tabungnya dari kosong sampai dengan penuh. Ini saya kosongkan terlebih dahulu untuk tabungnya. Ya, sudah kosong ya teman-teman ya. Sudah kosong, sudah tidak ada lagi isi di dalam tabung. Sekarang kita akan isi tabungnya sampai penuh. Tutup dulu. Saya harus siap-siap di alat apa ya, stopwatchnya ya. Untuk konsumsi daya listriknya, nih ya, bisa dilihat sendiri. Jadi yang di rumahnya 450 watt, ini jelas tidak bisa ya. Bahkan 900 watt juga tidak bisa. Kita tunggu. Naik terus ya. Naik terus. 700 watt sudah. ...785. Hampir 800. Di angka 1 menit 43 detik untuk mengisi tabung dari kosong sampai dengan penuh. Selanjutnya kita akan ukur untuk tingkat kebisingan ya. Ini suaranya adem sekali teman-teman. Kalau dibandingkan dengan yang menggunakan oli, ini jauh lebih adem. Saya buang dulu ya udaranya ya, supaya bisa kedengaran. Oke, cukup. Sekarang kita nyalakan. Hanya 75 desibel. Jadi ini adem sekali untuk suaranya ya. Ini mirip-mirip dengan suara manusia kalau hanya 75 desibel. Bagi kalian yang tinggalnya di daerah komplek, saya rasa kompresor seperti ini cocok sekali.
Oke, ini sudah saya pasangkan cabang 3 seperti ini ya teman-teman ya. Yang biasa saya pasangkan di Lakoni juga nih. Yang pertama untuk paku tembak, yang kedua untuk blower, yang ketiga biasanya saya gunakan untuk mengecat ya. Oke, yang pertama kita akan uji untuk paku tembaknya ya dulu ya. Kita lihat ya, apakah bisa atau tidak. Saya rasa pasti bisa nih. Ya, tidak ada masalah ya, jelas bisa lah. Kalau hanya sekedar paku tembak ya jelas bisa ya, ini ya. Paku tembaknya masuk semua ke dalam. Oke, sekarang saya akan coba mengecat ya. Mengecat pada media triplek ini. Di sini saya menggunakan setelan yang biasa saya gunakan untuk mengecat ya teman-teman ya. Ini menggunakan cat berwarna biru. Untuk nozzle-nya ukurannya adalah 1/4. Kita lihat bagaimana performa dari mesin kompresornya. Apakah oke atau tidak? Kalian saksikan aja ya. Oke. Jadi kompresornya saya rasa oke ya kalau kita gunakan untuk mengecat. Jadi pada saat saya mengecat tadi, untuk tenaga dari anginnya atau hembusan anginnya itu stabil ya. Oke. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai kompresor dari HNL ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan kompresor ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk build quality, fitur, lalu spesifikasi, saya rasa 3 aspek ini tidak ada yang bisa kita komplain ya. Di rentang harga 1.600.000-an dengan kualitas seperti ini, saya rasa sudah oke sekali. Lalu berikutnya untuk performanya, kalau saya bandingkan dengan kompresor saya yang lama, ini juga jauh ya untuk performanya. Dari harga juga memang jauh ya. Ya, paling signifikan itu kalau saya gunakan untuk mengecat. Hembusan angin dari kompresor ini jauh lebih stabil kalau saya bandingkan dengan kompresor saya yang lama. Jadi efeknya itu adalah untuk hasil pengecatan menjadi lebih rapih ya. Dan selain hembusan anginnya lebih stabil, juga proses pengecatan menjadi lebih cepat. Kalau kita mengecat menggunakan kompresor 3/4 HP 9 liter, itu kita harus tunggu dulu anginnya sampai penuh agar semprotannya itu stabil ya. Kalau tidak, catnya itu hasilnya akan menggumpal-gumpal. Dan untuk konsumsi listriknya ya, punya saya yang lama itu 500 watt, sementara ini 850 watt, perbedaannya 350 watt. Tetapi kalau kita lihat performanya ya teman-teman ya, 350 watt perbedaannya worth it menurut saya. Dan kalau kita hitung-hitung juga lebih hemat menggunakan yang ini daripada yang lama. Karena kalau kita gunakan untuk mengecat, sebentar-sebentar kompresornya itu mesinnya menyala. Sementara kalau ini, dia memang menyala, tetapi apabila tangkinya sudah penuh, dia lama ya untuk menghabiskannya. Saya rasa sih, ya untuk perbedaan 350 watt, worth it. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ini layak untuk dibeli? Ya itu saya kembalikan lagi kepada kalian, tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian memang hanya butuh kompresor untuk paku tembak, atau hanya untuk blower, atau hanya untuk mengisi angin ban, ya saya rasa ini overkill ya teman-teman ya. Yang 9 liter 3/4 HP juga sudah cukup menurut saya. Tetapi kalau kalian memang butuh kompresor untuk mengecat, ya saya rasa ini worth it. Ini worth it sekali malah ya. Karena kalau menggunakan yang lama itu, aduh, capek nunggunya ya. Kalau ini sih ya udah oke sekali menurut saya.
Ya kalau mau ditambah lagi yang 1,5 itu lebih bagus lagi, atau 1/3/4 itu lebih bagus lagi, apapun mereknya. Tetapi apakah saya puas dengan HNL ini? Menurut saya sih saya puas ya. Karena untuk performanya juga sudah cukup menurut saya, dan layanan after sales-nya oke untuk HNL ini. Untuk spare part-nya banyak. Dan saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian ya teman-teman ya, belilah sesuatu itu yang memang kalian butuhkan. Karena kalau kalian beli tetapi kalian tidak butuhkan fungsinya, ya itu jadinya mubazir ya. Oke ya, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.